Sesi ini saya buka dengan permintaan tolong agar kalian dapat men-share video ini jika suka dan mengajak teman-teman yang lain untuk subscribe. Kenapa? Karena menulis naskah, narator, dan mengedit juga butuh apresiasi atau mungkin juga tak ingin munafik. Ingin cepat monetis agar dapat menghasilkan pemasukan untuk penulis, pengedit, dan narator yang kebetulan tiga-tiganya adalah saya. Konten kreator juga butuh makan ya. Jangan cuitan TikTok doang kalian like. Well, selain teknologi, tunggu. Well, selain teknologi yang lebih canggih, mungkin tak ada perbedaan besar dari abad ini dengan abad sebelumnya. Kebanyakan manusia masih menggunakan tisu toilet untuk membersihkan kotoran mereka. Ya, berarti menebang sangat banyak pohon hanya untuk tisu toilet. Lupakan. Abad 21 yang kita rasakan dan sedang kita alami saat ini masih mempunyai segudang hal yang belum selesai dari abad sebelumnya. Saat ini manusia yang dibangga-banggakan sebagai makhluk paling cerdas di bumi masih melakukan banyak hal yang harusnya sudah tak kita lakukan atau kita alami, seperti perang, kelaparan, kejahatan kemanusiaan, dan lain-lain. Seakan tak ada yang spesial dari abad ini kecuali teknologi yang mendekatkan kita dengan mereka yang jauh dan juga terkadang menjauhkan mereka yang dekat. Beberapa siklus masih sama. Orang-orang bekerja untuk bertahan hidup dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Beberapa yang lain mengerti bahwa hidup bukan segalanya, namun karena bukan segalanya, mereka mencoba mendapatkan segalanya untuk bekal di alam selanjutnya nanti. Beberapa aliran ideologi dan teologi masih saling serang karena merasa diri mereka paling benar, tanpa ada perubahan signifikan tentang mau dibawa kemana kehidupan ini dalam satu tujuan yang pasti menuju kebaikan. Oh ya, mungkin perbedaan yang paling mencolok adalah saat kita kini mempunyai tempat tinggal dan tempat bersosialisasi baru yang disebut sosial media. Tak ada yang spesial selain beberapa orang yang pamer kecantikan, kekayaan, dan merasa diri paling pintar, memamerkan kebodohan dan menonjolkan sifat alami manusia, yaitu ingin diakui. Apakah teknologi hanya mempunyai sisi negatif dan tak mempunyai sisi positif? Ayolah, semua orang tahu sisi positif dari teknologi, tapi sisi negatif jarang kita sadari namun sering kita lakukan. Masalahnya adalah bukan abad yang berganti, namun sejauh mana kita dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, dan memiliki kehidupan bersama yang lebih baik. Kehidupan yang kita rasakan saat ini, terlepas abad atau hitungan matematis sang waktu, terlihat seperti berjalan pada satu lingkaran yang sama dengan para pendahulu kita. Masalah kehidupan yang sama atau justru lebih buruk dan lain-lain. Kita punya teknologi. Tanpa sedikit pun mengecilkan peran teknologi dan kemajuan zaman yang telah cukup banyak membantu kita, pernahkah kita sejenak berpikir bahwa hal yang kita nikmati tersebut adalah hasil pemikiran-pemikiran hebat yang sejenak menjauhkan diri mereka dari masyarakat untuk menemukan sesuatu dan melakukan penelitian? Kita sebagai konsumen hanya mencoba menikmati dengan gaji awal bulan yang akan kita sesali di akhir bulan. Sementara mereka, para penemu dan pemikir hebat yang melakukan perubahan terhadap dunia, memiliki makna yang tak kita miliki. Sementara kita hanya mempunyai meja sidang besar yang bernama sosial media, di mana siapapun tanpa dasar pengetahuan yang jelas dapat menjudge dan menilai orang lain atau situasi dan kondisi menurut isi kepala masing-masing. Itu bukan suatu kesalahan. Saya tak mengatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Bayangkan, jika saya menyebut itu sebuah kesalahan, apa jadinya channel YouTube yang dengan hanya 63 subscriber ini akan dibully dan mendapatkan hujatan oleh orang-orang maha benar? Hanya saja, saya ingin mengajukan sedikit saran di mana kita sebagai manusia akan lebih baik jika sadar kapabilitas pemikiran kita dan lebih bijak. Jika kita berkaca pada diri kita sendiri, apa yang kurang dari diri kita dan menjadikan kesalahan orang lain sebagai pelajaran agar kita tak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Karena membungkam orang lain itu mudah, membungkam diri sendiri yang sulit. Kembali ke abad 21, di mana banyak orang datang dan pergi dalam hidup. Beberapa tahun lalu, mungkin kita tak akan tahu jika ada pandemi yang akan menyerang manusia. Dan kita sekarang terpaksa mematuhi banyak protokol kesehatan. Well, tak ada yang tahu kehidupan kedepannya akan seperti apa, jika tak didorong oleh sebuah kesadaran bahwa kita manusia bergerak bersama menuju satu titik yang bernama masa depan, yang akan kita alami pula bersama. Alangkah lebih baiknya kita menyiapkan diri untuk apapun yang terjadi dengan didorong sebuah kesadaran untuk menjaga alam sekitar agar tak menjadi bom waktu saat alam sudah muak dengan tingkah-tingkah kita yang seperti kanker menggerogotinya.
Di akhir video ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa alangkah lebih baiknya jika kita bersahabat ke sesama manusia, baik teman ataupun musuh, ke hewan, ke tumbuhan, kecuali mantan. Dan mari kita jadikan tempat tinggal kita bersama ini menjadi tempat yang lebih baik, baik untuk kita atau generasi selanjutnya. Saya kira itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa request tema atau sesuatu yang ingin kita bahas di kolom komentar jika ada yang berkomentar, karena selama ini jarang. Intinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.